There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa tafaqqana bisyara'ati wal islam, wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zainal Muttaqin MIKOM serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga senantiasa bisa menjadi umat yang paling beruntung dengan petunjuknya di era kemudahan dan kecanggihan teknologi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi, sang pemberi petunjuk yang nyata, yang dengan perjuangan dan dakwahnya mampu membawa kita menuju cahaya kebenaran, yang telah mengubah zamannya jahiliyah menjadi zamannya Islamiyah, dari zamannya onta menjadi zamannya Toyota, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat, kita sebagai umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan. Perkembangan teknologi, informasi, dan budaya modern telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda, generasi yang kita kenal dengan generasi Z, generasi yang lahir di era digital, yang tumbuh bersama teknologi, media sosial, dan arus globalisasi yang begitu deras. Namun, di balik semua kemudahan ini, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Tantangan ini tidak hanya terkait duniawi, tetapi juga mengenai keimanan seseorang. Lalu, bagaimana generasi muda ini dapat menjaga keyakinannya dengan nilai-nilai Islam di tengah arus kehidupan modern ini? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tema tantangan keimanan generasi muda di era modern. Hadirin, generasi Z yang lahir dan tumbuh di era ini dihadapkan dengan berbagai tantangan yang bisa melemahkan keimanannya jika tidak disikapinya dengan bijak. Lalu, apa sajakah tantangan tersebut? Tantangan yang pertama yaitu godaan konten yang tidak Islami. Di era digital seperti ini, berbagai informasi dan hiburan dapat kita akses hanya dengan satu sentuhan saja. Tapi sayangnya, tidak semua konten yang tersebar ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Konten-konten seperti pornografi, budaya hedonisme, hingga pemikiran-pemikiran liberal yang dapat merusak akidah. Inilah yang menjadi ancaman besar bagi keimanan Gen Z. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak dari golongannya saja untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Quran Surah Fatir ayat 6. Hadirin, kita perlu mengingatkan diri kita dan generasi muda yang lainnya untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tantangan yang kedua yaitu hilangnya fokus dalam ibadah. Adanya media sosial, game online, dan beberapa aplikasi hiburan lainnya seringkali membuat kita lupa waktu. Tidak jarang waktu sholat terlewatkan atau bahkan ibadah dilakukan dengan terburu-buru hanya karena ingin kembali ke dunia online. Inilah salah satu tantangan nyata bagi Gen Z yang perlu kita atasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan kesadaran bahwa kesibukan duniawi ini tidaklah boleh mengalahkan dari kesibukan dan kewajiban kita terhadap Allah. Hadirin, yang ketiga yaitu pergaulan bebas dan krisis identitas. Hadirin, di era modern ini budaya asing masuk tanpa filter melalui media hiburan dan lingkungan-lingkungan lainnya. Generasi muda ini cenderung ikut-ikutan tanpa menyaring mana yang sesuai dengan ajaran Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari bagian kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita semuanya jaga identitas kita sebagai generasi muslim yang berpegang teguh akan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Dengan beberapa tantangan tadi yang telah kita bahas, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memperkuat pendidikan agama. Pendidikan agama ini harus menjadi prioritas sejak dini, baik itu di kalangan keluarga maupun di kalangan dunia pendidikan. Yang kedua yaitu gunakan teknologi untuk kebaikan. Jadikanlah teknologi ini sebagai alat untuk belajar Islam, alat untuk menyebarkan dakwah, dan alat untuk memperkuat iman. Langkah yang ketiga yaitu bergaulah dengan lingkungan yang baik. Bergaulah dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang dapat membawa kita lebih dekat dengan Allah. Langkah yang keempat yaitu tingkatkan kualitas ibadah kita. Jadikanlah sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah sebagian dari bagian utama dari rutinitas harian. Jadi hadirin, kita sebagai generasi Z tidak hanya mengikuti arus zaman, tetapi juga menjadi pelopor perubahan positif. Marilah kita gunakan teknologi dan media sosial ini untuk menyebarkan kebaikan, untuk menguatkan iman, dan untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Kita harus cerdas dalam memilih informasi dan selektif dalam bergaul, agar kita tidak terjebak dalam kesesatan yang dapat merusak iman kita.
Saudaraku sekalian, di tengah segala godaan dan tantangan yang ada ini, kita harus selalu ingat bahwa Allah selalu bersama kita. Allah selalu memberikan petunjuknya melalui Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kita merasa lelah atau ragu, ingatlah setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita semuanya bersama-sama menjaga keimanan kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan menjadikan generasi Z ini sebagai generasi yang tidak hanya cerdas dalam hal teknologi, tetapi juga kuat dalam iman. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua, terutama generasi muda lainnya, selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi tantangan zaman. Naik perahu ke Pulau Bali, angin berhembus menggapai asa. Semoga iman tetap abadi hingga bertemu di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.